Bagaimana Cina mengeluarkan miliaran ton pasir dari gurun yang menakjubkan dunia setelah 1 tahun. Kali ini gue akan bahas sesuatu yang benar-benar mind-blowing. Sesuatu yang bikin gue sadar kalau tekad manusia itu nggak ada batasnya. Gue nggak akan bahas soal teknologi canggih kayak robot lagi. Tapi kita akan bahas proyek ekologi paling ambisius di bumi, yang udah mengubah lautan kematian jadi paru-paru hijau raksasa. Di utara Cina, terbentang gurun Taklamakan, lautan pasir emas seluas 337.000 km persegi. Di sana angin dan debu pernah menelan semua jejak kehidupan. Badai pasir sering menyapu bersih seluruh desa. Tapi hari ini di tengah gurun yang gak berujung itu, hutan hijau perlahan mulai berakar dan menyebar ke cakrawala. Gila nggak tuh? Cina ngasih nama misi ini Tembok Besar Hijau. Sebuah proyek yang kayak mustahil tapi benar-benar terjadi. Miliaran pohon udah ditanam. Jutaan hektar lahan udah direklamasi dari penggurunan. Kita akan bongkar rahasia di balik proyek miliaran dolar yang bikin dunia tercengang ini. Selama berabad-abad, Cina Utara hidup bersama musuh yang nggak kelihatan, yaitu pasir setiap musim gugur. Angin muson ngebawa badai debu raksasa dari gurun Gobi dan Taklamakan, menyelimuti langit Beijing, dan mengubah siang jadi malam. Kalian tahu nggak? Di tahun 1990-an, penduduk ibu kota pernah harus pakai masker selama lebih dari 80 hari. Cuma buat menghindarin nirup debu halus yang terbang dari gurun. Itu bukan hidup namanya. Itu bertahan hidup dari serangan pasir. Gurun Taklamakan ini terbentuk jutaan tahun lalu karena terjebak di antara pegunungan Tian di utara dan pegunungan Kunlun di selatan. Kedua gunung itu menghalangi hampir semua kelembaban dari Samudra Hindia, bikin wilayah itu jadi cekungan tandus yang luas. Curah hujan di sana kurang dari 100 mm per tahun, hampir 10 kali lebih rendah dari wilayah kering kayak California. Bayangin, setiap meter persegi, lahan Taklamakan cuma dapat air sebanyak botol 500 ml per minggu. Mana ada tanaman yang bisa selamat dengan air sekecil itu? Iklim ekstrem ini bikin gurun itu mengerikan. Suhu bisa melonjak di atas 40 derajat Celcius di musim panas, dan turun di bawah minus 20 derajat Celcius di musim dingin. Ditambah lagi, badai pasir ganas bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Tapi nggak cuma iklim yang bikin gurun makin parah. Penggundulan hutan, penggembalaan berlebihan, dan ekstraksi air tanah yang nggak terkontrol bikin tanah kekeringan dan membuka jalan buat penyebaran penggurunan yang makin liar di seluruh Cina Utara. Ini ancaman eksistensial buat mereka. Nggak mau menyerah pada alam, Cina memilih buat melawan. Di tahun 1978, pemerintah ngeluncurin inisiatif seabad penuh. Namanya Program Sabuk Perlindungan Tiga Utara. Tapi dunia nyebutnya Tembok Besar Hijau. Ini bukan tembok hutan tunggal, guys, tapi jaringan luas ribuan hutan, sabuk penahan angin, dan danau ekologi yang membentang lebih dari 4.500 km. Itu kayak hampir setengah panjang tembok besar yang asli. Sasarannya gila banget. Menanam 35 juta hektar hutan baru tahun 2050. Ini bakal meningkatkan tutupan hutan mereka dari cuma 10% di tahun 1949. Jadi lebih dari 25%. Proyek ini dianggap proyek buatan manusia terbesar yang pernah dibangun di darat. Nggak pakai beton atau baja, tapi pakai tekad dalam warna hijau kehidupan itu sendiri. Ini adalah pernyataan heroik manusia buat menghidupkan kembali tanah yang udah mati. Ini benar-benar mimpi yang jadi kenyataan, guys. Gimana Cina yang pernah berjuang keras ngelawan debu dan pasir, sekarang berhasil ngubah Taklamakan dari lautan kematian jadi laboratorium ekologi terbesar di dunia. Proyek ini memakan biaya miliaran dolar dan butuh pengorbanan luar biasa. Mereka nggak cuma nanam pohon, tapi mereka mengubah lanskap, mengubah iklim mikro, dan yang paling penting, mengubah harapan jutaan orang yang tinggal di sana. Jadi tembok besar hijau ini lebih dari sekadar hutan. Ini adalah benteng hidup yang melindungi peradaban dari serangan pasir. Ini adalah simbol tekad China buat memperbaiki kesalahan masa lalu dan berdamai dengan alam. Mereka nggak mundur saat dihadapkan pada ancaman penggurunan yang makin menjadi-jadi. Mereka maju dengan gagah berani. Dan strategi gila ini benar-benar bikin kita kagum. Nah, sekarang kita bongkar rahasia paling epik di balik keberhasilan ini, guys.
Cina nggak datang dengan bulldozer atau mesin berat buat ngubah gurun. Mereka datang dengan rencana yang terukur dan strategi yang bikin geleng-geleng, yaitu papan catur jerami. Gimana caranya nih? Pertama, para insinyur Cina mensurvei medan gurun Taklamakan, pakai pemetaan satelit dan drone buat menganalisis pergerakan bukit pasir dan arah angin. Dari data itu, mereka merancang sistem jaringan besar-besaran. Mereka masang papan catur jerami secara diagonal di atas pasir. Setiap kotak berukuran sekitar 6 kali 6 meter. Dari atas, gurun yang tadinya kayak laut, sekarang tampak kayak papan catur raksasa dari kotak-kotak emas yang membentang sampai ke cakrawala. Gue tahu, ini kedengeran sederhana. Tapi ini operasi rekayasa besar-besaran yang rumit dan mahal. Jutaan pon jerami diangkut ratusan mil ke jantung gurun, di mana kendaraan sering tenggelam di pasir lunak. Setelah nyampe, ribuan pekerja Cina mulai nanam berkas jerami ke dalam garis-garis kotak yang tepat di bawah terik matahari yang mencapai 49 derajat Celcius. Bayangin, perjuangan para pekerja ini guys, setiap gerakan itu pertempuran ngelawan panas dan kelelahan. Tapi, setiap kisi-kisi jerami itu adalah fondasi kehidupan. Pola anyaman itu menstabilkan bukit pasir yang bergeser, memperlambat angin, dan yang paling penting, menciptakan zona mikro tempat kelembapan bisa bertahan cukup lama buat penanaman dimulai. Jerami itu kayak selimut pelindung yang ngurangin penguapan dan ngelindungin bibit dari terik matahari dan pasir yang bergeser. Setelah kisi-kisi terpasang, mesin pakai bor mekanis datang buat ngebor lubang-lubang kecil di bagian tengah setiap kotak. Mereka nanam spesies yang tahan kekeringan kayak poplar gurun, red willow, dan sosak. Bibit-bibit itu dirawat hati-hati di pembibitan, terus dipindahin ke tengah kisi-kisi jerami. Pekerja nambahin sejumlah air yang terukur dan memadatkan tanah buat memastikan akar nyentuh lapisan lembab di bawahnya. Seiring waktu, jerami itu berubah jadi pupuk alami yang kayak nutrisi saat terurai. Lapisan organik ini menutrisi sistem akar yang berkembang, ngebantu mereka tumbuh lebih dalam ke lapisan tanah yang stabil. Apa yang dimulai dari bibit rapuh, perlahan berkembang jadi jaringan vegetasi yang hidup. Mereka mengubah pasir tak bernyawa menjadi tanah yang penuh kehidupan dengan strategi yang super cerdas dan gak terduga. Ini keberhasilan rekayasa ekologi yang spektakuler. Nah, selain nanam pohon dan masang papan catur jerami, China pakai cara yang brilian banget buat menghijaukan gurun. Mereka memanen sinar matahari. Gurun Taklamakan itu dapat lebih dari 2.700 jam sinar matahari setiap tahun, salah satu yang tertinggi di dunia. Daripada ngebiarin matahari ngehangusin pasir, insinyur Cina mengubahnya jadi sumber energi terbarukan yang masif. Di sepanjang jalan raya Gurun Tarim yang membentang 436 km melintasi gurun, mereka masang 86 stasiun pompa bertenaga surya. Setiap stasiun punya ratusan panel fotovoltaik yang menghasilkan listrik buat memompa air tanah dari kedalaman lebih dari 100 meter. Air itu ngalir pakai jaringan pipa bawah tanah dan didistribusikan pakai irigasi tetes. Ini ngebantu lebih dari 200.000 pohon di sepanjang jalan raya buat bertahan hidup di daerah yang hampir nggak ada hujan. Hasilnya menakjubkan guys. Jalan raya ini jadi jalan bebas hambatan gurun pertama di dunia yang bebas karbon. Di sini, sinar matahari menghasilkan listrik, listrik menghasilkan air, dan air menopang kehidupan. Gimana caranya mereka ngirit ruang? Ladang surya itu ditinggikan sekitar 2 meter di atas tanah. Ini ngasih udara bersirkulasi dan memungkinkan tanaman tumbuh di bawahnya. Tanah yang teduh di bawah panel nahan lebih banyak kelembaban dan tetap lebih dingin. Di Taklamakan, energi surya lebih dari sekadar nyalain lampu jalan. Itu menerangi harapan buat pembaruan lingkungan. Mereka berhasil ngubah kekuatan yang tadinya memusuhi sinar matahari yang membakar jadi sumber kehidupan. Mereka bangun menara pembangkit listrik tenaga surya di sana, pakai ribuan cermin heliostat yang ngikutin jalur matahari. Cahaya yang dipantulin fokus ke puncak menara, manasin garam cair sampai lebih dari 540 derajat Celcius. Panas itu dipakai buat menghasilkan uap bertekanan tinggi yang menggerakkan turbin buat menghasilkan listrik. Panas berlebih disimpan buat menghasilkan listrik secara stabil di malam hari atau pas cuaca mendung. Bayangin, membangun menara pembangkit 50 megawatt di gurun ini ngabisin sekitar 130 juta dolar. Ini investasi gila yang memastikan bahwa tembok besar hijau ini nggak cuma bisa selamat, tapi berkembang. Setelah berdarah-darah nanam hutan masang jerami,
dan manen matahari, Cina ngubah gurun mereka jadi tujuan ekowisata yang menarik perhatian dunia. Di sepanjang perbatasan gurun Taklamakan dan Gobi, hutan buatan, ladang tenaga surya, dan waduk air udah dikembangin jadi taman sains dan pariwisata gabungan. Lo bisa lihat perpaduan sempurna antara konservasi, pendidikan, dan pengalaman dunia nyata. Di beberapa daerah, pariwisata berbasis masyarakat tumbuh subur. Lo bisa nginap di penginapan ramah lingkungan sambil nyaksiin tradisi budaya Mongolia dan Uighur. Wisatawan bisa ikut tur naik unta, melintasi gurun yang udah dihijauin selama 2-5 jam. Lo nggak cuma lihat pasir, tapi lo lihat keajaiban kehidupan yang tumbuh di sana. Taklamakan sekarang bukan cuma simbol teknologi restorasi ekologi, tapi bukti bahwa manusia bisa hidup selaras dengan alam. Nah, buat nyampe ke kawasan wisata ini, Cina harus bangun jalan yang gila. Jalan Raya Gurun Tarim itu jadi proyek infrastruktur paling ambisius di Cina Barat. Jalan ini dibangun buat nyambungin kota oasis Luntai dan Minfeng, dan membelah jantung gurun sejauh lebih dari 300 km. Bayangin, dibangun di bawah kondisi ekstrem. Bukit pasir bergeser, badai pasir, dan suhu di atas 50 derajat Celcius. Jalan raya ini butuh lebih dari 2 tahun pengerjaan dan ngabisin sekitar 260 juta dolar. Di bawah aspal, ada fondasi kompleks dari kerikil, tikar jerami, dan geoeksal yang dirancang buat cegah pasir nelen jalan. Jalan ini bukan cuma nyambungin ladang surya dan stasiun penelitian, tapi juga berfungsi sebagai pintu gerbang bagi ekowisata. Ini ngebimbing para pelancong lewatin tempat yang dulunya bentang alam paling terpencil di bumi. Setelah puluhan tahun kerja keras, hasilnya melampaui semua harapan. Sabuk hijau yang luas sekarang mengelilingi hampir seluruh gurun Taklamakan. Data resmi ngomong Cina udah menghijaukan kembali lebih dari 30 juta hektar lahan tandus. Di kawasan kaya Au dan Chaya, yang dulunya cuma hamparan bukit pasir, sekarang terbentang hutan lebat pohon poplar, hawthorn, aumorn, dan walnut yang menjulang ke cakrawala. Para ilmuwan memperkirakan frekuensi badai pasir udah turun 82% dibanding tahun 1980-an. Jumlah hari berdebu di Chaya udah turun dari sekitar 100 hari jadi cuma 30 hari per tahun. Lahan yang dulunya mati sekarang menyerap lebih dari 20.000 ton CO2 setiap tahunnya. Mereka benar-benar menciptakan paru-paru hijau gurun. Lautan kematian ini akhirnya belajar bernapas.